Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Nursyawalia dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang tahun 2022. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 10 akan menyampaikan materi tentang Pierre-Robin sequence. Sebelum penyampaian materi, terdapat pretest yang dapat dilakukan terlebih dahulu. Untuk tautan pretest dapat ditemukan di kolom deskripsi. Jika telah melakukan pretest, di sini saya akan menyampaikan pengertiannya terlebih dahulu. Untuk pengertian Pierre-Robin sequence itu sendiri adalah kelompok heterogen, karena yang merupakan bagian dari fenotip fitur di banyak sindrom. Penyakit ini disebabkan oleh adanya mutasi genetik. Terjadinya sindroma ini dicurigai dikarenakan adanya beberapa penyebab, yaitu faktor mekanik seperti tekanan intrauterin yang disebabkan oleh oligohydramnion maupun karena mutasi gen baik secara de novo atau somatik. Untuk Pierre-Robin sequence ini terdapat banyak gejala, beberapa gejala yaitu cleft palate dan mandibular hipoplasi. Dan pada gejala tersebut ada mutasi kromosom. Untuk cleft palate ada delesi pada kromosom 2q, 4p dan duplikasi pada 3p, 3q, 7q, 78q, 10p, 14q, 16p, dan 22q. Sedangkan pada mandibular hipoplasi terjadi delesi pada kromosom delesi 4p, 4q, 6q, dan 11q. Kemudian ada duplikasi pada 10q dan 18q. Selanjutnya untuk ciri-cirinya, di sini kita dapat mengidentifikasi sindrom Pierre-Robin itu dengan gejala-gejalanya, dan berikutnya Pierre-Robin sequence, yaitu sumbing langit-langit lunak, langit-langit melengkung tinggi, infeksi telinga, obstruksi jalan nafas atas rahang kecil, anomali dari sistem muskuloskeletal, dan pencabutan lidah kemudian ada hipertensi paru. Selanjutnya untuk kasus, di sini seorang bayi usia 6 hari datang dengan keluhan utama demam. Nah, dilakukan juga pemeriksaan fisik pada bayi dan ditemukan ukuran kepalanya normosefalik, rambut tidak kering dan warnanya kehitaman, konjungtiva anemisnya negatif, pernafasan cuping hidung negatif, sekret hidungnya negatif. Kemudian pada pemeriksaan mulut didapatkan mandibular hipoplasia. Untuk etiologi PRS biasanya dipisahkan menjadi PRS terisolasi dan sindrom. PRS dan sindrom telah dikaitkan dengan mutasi pada kromosom 2, 4, 11, atau 17. Beberapa bukti menunjukkan bahwa mutasi XOX9 atau KCNJ2 pada kromosom 17 dapat mempengaruhi perkembangan struktur wajah dan perkembangan tulang rawan yang mengarah ke PRS. Ada 34 sindrom yang terkait dengan sindrom PRS, dan yang paling umum adalah sindrom Stickler. Untuk patogenesis PRS ini sampai sekarang penyebabnya belum diketahui. Namun ada faktor risiko yang diduga bisa menyebabkan Pierre-Robin syndrome, yaitu perubahan atau mutasi pada DNA di dekat gen SOX9. Gen SOX9 memberikan instruksi untuk membuat protein yang memainkan peran penting dalam pembentukan berbagai jaringan dan organ selama perkembangan embrio. Di sini akan membahas diagnosis PRS. PRS dapat dideteksi saat janin masih dalam kandungan. Tenaga medis dapat memvisualisasikan fitur karakteristik PRS menggunakan pencitraan ultrasound. Jika tidak didiagnosis sebelumnya, kelainan kraniofasial biasanya terdeteksi saat lahir pada pemeriksaan fisik. Bayi dengan obstruksi jalan nafas yang parah dapat mengalami gangguan pernafasan saat lahir dan mungkin memerlukan intervensi medis. Kemudian tidak ada satupun tes standar yang secara rutin digunakan untuk mendiagnosis PRS terisolasi. Meskipun pengujian genetik molekuler dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan DNA yang melibatkan gen SOX9. Jika sindrom PRS dicurigai, konsultasi dengan ahli genetika sangat dianjurkan. Profesional kesehatan ini dapat melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung kondisi yang dicurigai. Penata laksanaan PRS itu sendiri dapat dibedakan menjadi terapi konservatif dan operasi. Untuk terapi operasi dibagi lagi menjadi beberapa teknik
pembedahan, yaitu ada tongue lip adhesion atau prosedur penanganan glossoptosis dengan menarik pangkal lidah ke depan, kemudian menjahitnya ke bibir depan agar tidak terjadi obstruksi jalan nafas. Dan yang metode kedua itu ada dissection osteogenesis atau DO yang bertujuan untuk memperbaiki mandibula yang kecil. Nah, ada diagnosis diferensiasi untuk PRS ini. Yang pertama ada sindrom Stickler. Ini sindrom paling umum yang biasa dikaitkan dengan PRS. Sindrom ini adalah kondisi dominan autosomal yang didefinisikan sebagai mutasi gen COL yang mempengaruhi pembentukan kolagen. Gambaran klinisnya itu sendiri termasuk wajah tengah datar, lipatan epikanthus, ablasi retina, katarak, hipermobilitas sendi, dan gangguan pendengaran sensorineural. Selanjutnya ada velokardiofasial yang merupakan sindrom penghapusan 22q11 atau gen TBX1 yang mengakibatkan kelainan pada jantung, paratiroid, timus, dan perkembangan wajah. Gambaran klinisnya termasuk bibir atas atau filtrum panjang, wajah memanjang, kemudian digit ramping, hipotiroidisme, disfungsi kekebalan tubuh, gangguan pendengaran, atresia paru, defek septum ventrikel, dan arteri paru hipoplastik. Terakhir ada sindrom Treacher-Collins yang memiliki mutasi pada gen TCOF1, POLR1C, dan POLR1D. Gambaran klinisnya itu termasuk hipoplasia tulang zigomatik, maksilari, dan mandibular. Kemudian ada anomali dari sendi temporomandibular atau TMJ, itu temporomandibular joint, celah langit-langit, dan telinga luar. Untuk prognosis atau pengobatan pada sindrom ini itu bersifat simptomatik dan suportif. Itu sesuai dengan kelainan yang terdapat pada pasien. Jika bicara terganggu berarti mengikuti terapi bicara. Kemudian dokter telinga, hidung, tenggorokan, ahli audiologi dapat memberikan tindak lanjut untuk masalah yang berhubungan dengan telinga dan pendengaran. Untuk penyampaian materinya sudah selesai. Selanjutnya untuk melakukan post-test yang terdapat pada link di kolom deskripsi. Sekian untuk penyampaian materi. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.